Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kasih kemuliaan kepada Allah di surga dan damai budi kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menguburkan Dikau, kami menyembah Dikau. Pemimpin umat dan tua-tua, bicara kami sekarang harus diperiksa, karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menyerahkan dengan kuasa maka orang itu disembuhkan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa semua itu kami lakukan dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, kekal abadi kasih setianya. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada insan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Haleluya, haleluya, haleluya.
bersabda, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu." Atas kuasa dan dasar apa Petrus melakukan tindakan penyembuhan bagi orang sakit? Dan memang seperti begitu, kadang-kadang kita juga seperti Petrus, melakukan perbuatan baik, menolong sesama, membantu orang lain, tetapi kita tidak dimengerti oleh orang lain. Kita tidak dipedulikan oleh orang lain. Bahkan orang lain selalu mencari cara untuk menjatuhkan dan menggagalkan kita. Karena di dalam bacaan kedua juga dikatakan demikian. Betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, dunia tidak mengenal kita. Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus membuka paradigma kita, memberikan sebuah cara berpikir yang sungguh-sungguh terbalik. Tuhan Yesus mengatakan, kalau mau menjadi orang hebat, maka harus menjadi seorang gembala. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Kita semua bisa menjadi gembala, tetapi belum tentu menjadi gembala yang baik. Yesus mengajak kita bukan cuma menjadi gembala, tetapi gembala yang baik. Karena itu mari kita menjadi gembala-gembala yang baik di dalam hidup kita. Dan ciri dari seorang gembala yang baik, yang pertama, dia harus mampu kehilangan nyawa. Apakah di dalam hidup kita, di dalam keluarga, sebagai suami istri, apakah kita sudah benar-benar saling memberi diri, saling menyerahkan nyawa, atau sebaliknya kita saling mengorbankan dan kemudian cari nyawa, menyelamatkan nyawa masing-masing? Ciri yang kedua dari seorang gembala yang baik, yaitu mengenal domba-domba, dan domba-domba juga sebaliknya mengenal kita. Apakah di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, sebagai orang tua, kita mengenal domba-domba kita, kita mengenal istri kita, kita mengenal suami kita mengenal anak-anak kita, dan anak-anak kita pun mengenal kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengetahui kebutuhan dari anak-anak kita? Atau sebaliknya, kita jalan sendiri, anak-anak domba-domba cari jalan sendiri juga? Dan ciri dari menjadi seorang gembala yang baik yang ketiga ialah menuntun domba-domba, sekalipun domba-domba itu bukan menjadi bagian dari kandang, bukan menjadi kandangku yang dimana domba-domba itu tinggal. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah terbuka berrelasi dengan siapa saja, membantu siapa saja, bukan membantu dia karena satu marga dengan kita, karena dia satu kampung dengan kita, karena dia satu keluarga dengan saya, atau karena satu suku dengan saya? Apakah kita bisa membantu dan menolong orang di luar dari kota-kota kita, di luar dari dia keluarga saya, di luar dari dia adalah seorang bagian dari suku saya? Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu panggilan yang kita rayakan pada hari ini, Paus Fransiskus mengajak kita semua, bukan cuma para imam, suster, biarawan, biarawati, tetapi kita semua dipanggil untuk apa? Paus Fransiskus mengatakan kita dipanggil untuk menaburkan benih harapan dan kemudian membangun perdamaian.
bagi para pemimpin masyarakat. Semoga para pemimpin masyarakat kita semakin mampu memperjuangkan kesejahteraan umum bagi semua warga dengan mengikuti teladan Yesus Kristus, Sang Gembala. Marilah kita mohon. Bagi para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam. Semoga para calon imam, biarawan, biarawati, dan rasul awam semakin berani mengikutimu. Bantulah dan tuntunlah mereka. Berilah kekuatan dan ketabahan dalam berbagai tantangan yang mereka hadapi, serta berilah sukacita dalam mengikutimu. Marilah kita mohon.
kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Tuhanmu Tuhan kami dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita. Tiada orang yang kasihnya lebih besar daripada Ia, yang menyerahkan dirinya bagi para sahabatnya. Marilah mengalah kasih sayang Kristus dan hikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan pekerjaan kita, orang-orang yang kita doakan, keluarga-keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.